seorang anak meninggalkan orang tuanya dan orang tua meninggalkan anaknya. Wah, wa mal hayati dunya ilal matal ghurur, bahkan dunia ini tipu daya. Makanya hidup di dalam dunia ini, kata Allah di surat Muhammad itu, bahwasanya suatu bentuk sandiwara sendau guro belaka. Kalau kamu sadar, nah, seperti kamu jadi seorang aktor, kebetulan kon dijodohno karo Desi Ratnasari. Wajar, aktor itu kamu suami istri. Nah, modern seje sah. Balik mana? Wah, arep tok rangkul meneh di kampleng kok. Drama. Iya toh, kapan satu saat manusia diperankan sebagai seorang lakon, pemeran utama, kapan diperankan sebagai seorang penjahat, antagonis? Oh, kapan dia diperankan sebagai komedian? Oh, ini aktor ya. Nah, wis di panggung koyok-koyok seperti gini, wah, wis hebat untuk mencapai hadiah apa namanya, apa yang di TV-TV itu, lupa lagi tuh lah itu. Itu begitu ya. Jadi kasih sayang itu diwujudkan di dunia. Kelak di sana itu akan ada seorang anak meninggalkan orang tua bapaknya, ya Al-Quran, dan orang tua akan meninggalkan anaknya pada bertanggung jawab pada diri masing-masing. Subhanallah. Makanya berdoalah kita sebagai umat min umatin Muhammad ini, sebagai hingga mencapai titik hamba Allah yang memang diridhoi sama Allah, dan kita bisa enak di sana, di alam sana. Ngidek rumputnya surga itu nikmatnya seperti 100 kali kita pernah berhubungan dengan istri kita baru pertama kali itu. 100 kali ngidek rumputnya swarga. Ngono aja bayangno nek ngene kok awakmu ngono. Ayo bayangno. Yesus kok bayangno durung tau rabi ngono itu ngono. Ngono. Bayangno sine kene kok ta. Ibaratnya nikmate iku lho, nikmate. Sama istrimu besok satu itu juga begitu, tidur pun. Kamu selama kamu hidup di dunia, kalau kamu dinas 85 tahun, kamu tidur dengan satu istri 85 tahun. Kan satu harinya 1000 tahun. Jadi nyukupi nak satu selegur. Nyukupi yo. Nah, seperti apa? Maaf ya, seperti apa maninya? Kotoran, mani semuanya itu seperti gas. Gak ada reproduksi. Dan nikmatnya itu bukan hanya kita di dunia itu diberikan nikmat oleh Allah untuk merasakan rasa surga sekali. Dan itu pun durasinya gak sampai menitan, gak sampai 5 detik sekali. Saat kau berhubungan dengan istrimu itu mencapai titik klima itu. Nah, mulai rodok ngomong jorok wis bahas liyo. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada video-video kita selanjutnya. Kalau manusia berada dalam titik alam bawah sadar antara ingat dan tidak, beda dengan gelombang alfa itu sadar begini, ini gelombang alfa. Iya, delta itu gelombang suatu kemarahan. Frekuensinya di amplitudonya besar, untuk menggetarkan tengah hati itu bisa merusak hati. Orang kalau marah itu bergetar ya, emosi itu, nah itu, jantung itu memboros-boroskan sawab sing apik. Jadi 1 menit aja kau marah, tidak terkendalikan emosimu, bayangkan itu ganjaran sholatmu 40 dino hilang. Di situ inilah mekanisme bentukan daripada manusia, karena sesungguhnya manusia itu hanya seonggok getaran materi, getaran ladu diri kolapsoru wabal diri kolapsoru wabal ladu kolapsoru. Kau tak akan mampu melihatku, tapi aku bisa melihat dari apa yang kau lihat, dari bentukan getaran dari apa. Makanya disitulah potensi kita ini. Pengen sukses apa gak itu, kita diberi alat oleh Allah, yaitu yakin. Nah, saat kita ada yakin, nah di situ. Kemudian potensi yang kedua, menyikapi positif dan negatif. Nah, karena manusia akan ditempelai min dan plus. Jikalau kita ingin dapat plus, dapat positif, maka keluarkan yang negatif. Sebelum negatif itu akan berbentuk kejadian dan peristiwa. Kita dapat duit, nah, kalau Allah diajari negatif, keluarkan 2,5% atau 10%.
Kalau tidak, negatif akan muncul. Sama dengan saat kita mendapatkan negatif kepaten, mamane, akan mendapatkan positif sama. Itu sebabnya kiai ada beberapa macam cara untuk mempositifkan murid. Disuruhlah dia ngaji, disuruhlah dia di negatif no dhisik, poso sampai entek menyek disongkon jualan di sini-sini, di mental entek sampai bertahun-tahun diculkit plak, positif akan berjalan sendirinya. Bejo, wah semenjak aku ngaji nang yai aku selalu mendapatkan naik. Karena manusia mekanisme ini menampung dua sisi. Tekanan semakin Iya. Jadi kalau kita mau meminta kepada Allah mengosongkan pikiran, apa yang harus kita serap dulu sedot? Itu diarahkan semacam gelas. Ada gelas itu nak dikop, dipanasi. Kan dia hamba udara gitu. Nah, nek didokok nang dodo, udara ke dodo iki kesedot. Nek didokok nang weteng, udara sing nang weteng iki kesedot. Nek didokok nang punggung, udara sing ke punggung kesedot, ngekok. Nah, makanya orang kalau punya dia tafakur, dia puasa tafakur, podo karo manasi wadai, Pak. Wadai panas, kosong dia. Begitu kosong, maka kau mengarahkan ke rezeki, rezeki itu kesedot. Kau mengarahkan ke ilmu kesedot. Kau mengarahkan derajat kesedot. Itu alamiah. Kau mengarah nang wedoan pun apa kesedot, Pak? Ilmu pelet apa? Ya itu lagi. Kopi itu nak diarahkan nang perut, udara yang ada di perut kesedot. Nang bokong ya udara sing nang bokong kesedot. Punggung ya punggung. Maka puasa itu memanaskan diri saat Ramadan itu memanas. Tafakur, kosong deh. Saat itu kau berpikir, itu maka itulah yang akan hadir. Gak pinter-pinteran mau Quran aja. Pinter-pinteran jitu nending. Nah, kadang-kadang orang yang hafid Quran kalah karo Cino sih nggak apa-apa. Dia jitu nih. Aku harus begini. Itu sebabnya Rasulullah janganlah kamu husnudon naik dan keturutan. Saat dirimu hidup dan panasin gelas itu tidak dengan sebab satu top. Orang itu bisa mendapatkan positif ilmu sama Allah itu 3-4 perkara. Satu, dalam keadaan sakit yang luar biasa hingga dia mati suri. Melek-melek mesti mata hatinya terbuka. Atau dalam keadaan tirakat yang hebat, wiridan nang jero guwa hebat sampai dia bertapa maknawiyah. Mesti melek kaya Rasulullah nang Gua Hira, kaya Sunan Kalijogo, kaya wali-wali lain. Pasti hidup mata dia. Yang ketiga, dalam keadaan dia diuji, difitnah, ditekan terus, pasti dia naik. Panas, Pak. Makanya kadang-kadang orang itu bisa mukasafah karena sesuatu tekanan. Nah, konsep yang diberikan pondok pesantren dengan cara dinegatifkan, dengan cara tirakat dan puasa. Seolah-olah masa depan hancur. Nah, kalau Anda torok broto di rumah ndak pondok, kadang-kadang keinginan sampean itu dibeli dengan sesuatu penderitaan. Diuji, difitnah, dibenci keluarga dia. Bapak sirin sobirin wala nablu wa namku minal covid wal ju'i wa nafsi wa lamsi wa samarati wa basir. Akan kuuji kamu dengan ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan, kecintaan, diuji. Tapi apa Bapak sirin sobirin? Beritahukan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Positif akan muncul kemuliaan. Jadi permintaan apapun ke Allah bukan tidak ada sebab, pasti ada sebab. Makanya kalau diuji, Anda nggak merasa kuat betul. Jalur tengah Anda lakukan, seperti kiai, puasalah, tirakat, uslah. Nah kiai membentuk muridnya itu timbangannya kejadian dan peristiwa akan terjadi. Atau benturan sakit, kecelakaan, mati suri. Dengan mati suri itu sudah jiwa rububiahnya bangkit, Pak. Jiwa rohaninya bangkit. Hingga bari mati suri mesti menceritakan, aku ketok Bapak ini aku. Orang pondok memakai toreko, dikongkon zikir, dikongkon poso, dikongkon khalwat, mujahadah sampai ke titik nadir. Pasti mata hatinya terbuka.
Ya, sampai bisa memprediksi mata, hati, batin akan terbuka ada 3 sisi atau 4 sisi lah yang benar. Yang pertama